Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra, NIM 2030702056. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi dan antropologi. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antara individu, antara kelompok maupun individu dan kelompok di jurusan itu. Sedangkan antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari makhluk manusia secara etimologi. Antropologi berasal dari kata antropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Ruang lingkup sosiologi antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humannya, karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakat, dan kebudayaan. Namun demikian, di beberapa tempat, negara, dan universitas, antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan tertentu sesuai dengan karakteristik antropologi. Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang sejumlah besar yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Ruang lingkup sosiologi antropologi, yaitu salah satunya adalah penyimpangan. Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Secara umum, perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Penyimpangan dalam satu masyarakat tidak berarti ialah suatu penyimpangan dalam masyarakat lain karena adanya perbedaan standar atau ukuran tentang nilai dan norma. Bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial menurut pelaku penyimpang individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang berlawan dengan norma. Penyimpangan ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga. Misalnya, seseorang mencuri dilakukan sendiri. Penyimpangan kelompok yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang tunduk pada norma. Kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkotika atau sindikat penjahat atau mafia pemberantasan. 3. Contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi. New normal atau tatanan baru di masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19. Pandemi COVID-19 saat ini telah melahirkan new normal atau tatanan baru yang mengharuskan seluruh masyarakat termasuk orang tua beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika sebagai akibat dari pengembangan psikologis, sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat. Dampak pandemi ini menuangkan beberapa kekhawatiran dan ketentuan di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya penyakit yang juga terdapat kematian manusia, tetapi ancaman atribut pendukung kehidupan manusia.
Contoh seperti saat ini kita kuliah secara online, itu berarti kita mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan di dalam budaya kita belum diperbolehkan seperti melakukan hajatan yang mengundang keramaian untuk menghindari penyebab virus tersebut. Pandemi atau telah memberikan efek domino yang luar biasa terhadap dinamika kehidupan manusia. Negara merupakan efek global yang tidak dihindari akibat pandemi ini, tidak terkecuali Indonesia, salah satu yang terkena imbas adanya pandemi COVID-19. Proses kerjasama di antara mereka media sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antara individu. Perilaku itu bisa disebut sebagai suatu tindakan altruisme, yang yaitu semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia memperkirakan bahwa akan terjadi skenario terhadap hampir 4,25 juta orang hingga yang paling berat berdampak pada 9,45 juta orang hingga pada yang paling. Robert pun mengartikan model sosial sebagai fear of social organism, the imposture sosial, bagian dalam organisasi yang meningkatkan efisiensi, yaitu terus kepercayaan, news atau jaringan-jaringan horizontal engagement. Sekian, itulah hasil presentasi saya sosiologi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.